Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Zubair dengan NIM 250201020856. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Return on Asset dan Debt to Equity Ratio terhadap harga saham dengan firm size sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. Nah, baik, pada bab satu pendahuluan, kita akan membahas, yaitu yang pertama adalah latar belakang masalah. Nah, pada penelitian ini, yaitu Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 saham syariah dengan tingkat likuiditas tinggi dan kapitalisasi terbesar, pasar terbesar, serta seluruhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Nah, sejak periode pasca pandemi COVID-19, saham-saham JII menunjukkan pemulihan terlihat dari kapasitas pasar yang meningkat, kapitalisasi pasar yang meningkat. Meskipun demikian, pertumbuhan JII tidak diikuti dengan stabilitas harga gitu. Grafik di samping menunjukkan fenomena dari harga saham JII yang mengalami fluktuasi sepanjang periode pengamatan 2021 hingga 2025. Nah, mayoritas saham mengalami kenaikan pada periode 2021 hingga 2024, mencapai titik tertinggi pada tahun 2024, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2025, sehingga menunjukkan adanya dinamika dan volatilitas harga saham yang cukup kuat selama 5 tahun pengamatan. Berdasarkan signaling teori oleh Spence tahun 1973, fluktuasi tersebut dipengaruhi fundamental perusahaan yang diantaranya tercermin dalam ROA dan DER. Nah, berikut grafik dari return on asset perusahaan JI dan debt to equity ratio. Nah, keterkaitan dengan teori berdasarkan ROA dan DER tersebut, fluktuasi ROA dan DER tidak selalu sejalan dengan pergerakan harga saham, sebagaimana dijelaskan oleh signaling teori. Nah, beberapa perusahaan menunjukkan kenaikan ROA yang tinggi, tidak diikuti dengan kenaikan harga saham, serta kenaikan DER tidak selalu menyebabkan penurunan harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham dipengaruhi tidak hanya oleh faktor fundamental perusahaan, tetapi juga dengan kondisi pasar dan sentimen investor. Nah, gap research dalam penelitian ini yaitu yang pertama, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi yang signifikan. Masih minimnya penelitian yang secara spesifik menganalisis pengaruh ROA dan DER terhadap harga saham pada Jakarta Islamic Index dengan firm size sebagai variabel moderasi. Sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada periode tahun 2025 hingga di periode sebelum tahun 2025, sehingga belum mencerminkan kondisi terkini yang relevan untuk pengambilan keputusan investasi saat ini. Nah, adapun rumusan masalah berdasarkan fenomena fluktuasi harga saham JII pada 2021-2025, serta adanya inkonsistensi mengenai pengaruh fundamental yaitu ROA dan DER, maka permasalahan penelitian yang akan dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah ROA berpengaruh terhadap harga saham perusahaan yang tergabung dalam JII periode 2021 hingga 2025? Yang kedua adalah apakah DER berpengaruh terhadap harga saham perusahaan yang JII pada periode 2021 hingga 2025. Yang ketiga, apakah firm size mampu memoderasi pengaruh ROA terhadap harga saham yang tergabung dalam JII periode 2021 hingga 2025. Dan yang terakhir yaitu apakah firm size mampu memoderasi pengaruh DER terhadap harga saham perusahaan JII 2021 hingga 2025. Nah, tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, menguji dan menganalisis pengaruh ROA terhadap harga saham perusahaan yang tergabung dalam JI pada periode 2021 hingga 2025. Yang kedua, yaitu menguji dan menganalisis pengaruh DER terhadap harga saham JII pada periode 2021 hingga 2025. Yang ketiga, yaitu menguji apakah firm size mampu moderasi pengaruh ROA terhadap harga saham yang tergabung dalam JII 2021 hingga 2025. Kemudian terakhir, apakah firm size mampu memoderasi pengaruh DER terhadap harga saham perusahaan JI periode 2021 hingga 2025. Kemudian manfaat dari penelitian ini dilihat dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, yang pertama yaitu pengembangan teori keuangan gitu. Jadi memperluas hasanah teori keuangan terutama dalam investasi syariah. Yang kedua itu pengisian kesenjangan penelitian dan penguatan kajian variabel moderasi, di mana pada penelitian ini dilakukan firm size sebagai variabel moderasinya. Yang ketiga yaitu pembaruan bukti empiris periode pasca pandemi, dari mulai pasca pandemi 2021 hingga pasca pemulihan ekonomi tahun 2025 ini. Yang keempat yaitu ada referensi bagi penelitian selanjutnya.
Kemudian manfaat praktis sendiri gitu bagi investor dan pelaku pasar modal ini bermanfaat dalam mengambil keputusan investasi saham syariah, di mana JI ini juga merupakan saham yang sangat liquid sehingga dapat menjadi patokan saham syariah untuk keputusan investasi saham syariah. Yang kedua yaitu bagi manajemen perusahaan atau emiten JII. Nah, ini penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan struktur modal dari ROA dan DIR tadi. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan pasar modal syariah sebagai bahan analisis empiris bagi OJK, di mana kita ketahui bahwa OJK ini selalu mengevaluasi saham-saham syariah yang tergabung dari ISSI ini. Kemudian yang terakhir, manfaat praktis yang terakhir yaitu bagi akademisi atau mahasiswa dapat diharapkan menjadi sebagai bahan referensi perbandingan dan literatur tambahan. Kemudian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah grand teori yang dipakai dalam penelitian itu ya pertama adalah signaling theory. Di mana signaling theory ini mencerminkan bahwa yang pertama, ROA yang berfungsi sebagai sinyal positif. Signaling tadi, sinyal positif bagi investor bahwa manajemen perusahaan mampu memanfaatkan seluruh asetnya secara efisien untuk menghasilkan laba. Kemudian yang kedua yaitu sedangkan DER yang tinggi dapat diinterpretasikan sebagai sinyal negatif yang mengindikasikan meningkatnya ketergantungan perusahaan pada pendanaan utang yang berarti peningkatan risiko finansial. Yang ketiga yaitu ukuran perusahaan atau firm size berperan memoderasi kekuatan sinyal yang dipancarkan ROA dan DER. Perusahaan berukam besar memiliki reputasi yang lebih mapan, transparansi lebih tinggi, dan rekam jejak bisnis yang lebih panjang. Sehingga investor cenderung merespon sinyal fundamental dari perusahaan besar lebih positif. Kemudian teori yang kedua yaitu dipakai adalah pecking order teori. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memiliki hierarki preferensi dalam memilih sumber pendanaan. Yang pertama yaitu mengutamakan dana internal berupa laba ditahan, kemudian beralih ke utang. Nah, terakhir baru menerbitkan saham baru apabila kedua sumber sebelumnya tidak mencukupi. Nah, Wikartika dan Fitriyah menemukan bahwa perusahaan saham syariah di JII cenderung mengikuti pecking order teori, yaitu profitabilitas tinggi terkait dengan utang yang lebih rendah karena mengandalkan dana internal. Sejalan dengan itu, Ahmad dan kawan-kawan menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki DER yang lebih rendah karena penggunaan laba ditahan mengurangi kebutuhan utang. Kemudian yang eh, teori ini pertama yang kita bahas sesuai dengan variabel-variabel Y dan variabel X. Yang pertama adalah harga saham, di mana harga saham ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal ini mencakup profitabilitas, struktur modal, likuiditas, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan. Sehingga faktor eksternal meliputi eh, kondisi ekonomi, inflasi, suku bunga, pasar modal. Dalam penelitian ini, harga saham dipengaruhi oleh ROA, debt, dan firm size. Yang pertama, variabel X yang pertama yaitu return on asset. Nah, return on asset ini adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan total aset yang dimilikinya, di mana diproksikan dengan laba bersih dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Variabel X yang kedua yaitu debt to equity ratio, merupakan rasio solvabilitas atau leverage yang menunjukkan perbandingan antara jumlah utang dan jumlah ekuitas atau modal sendiri yang digunakan perusahaan dalam membiayai kegiatan operasional serta investasinya, diproksikan dengan total utang dibagi dengan total ekuitas. Kemudian yang ketiga yaitu ada firm size. Ukuran perusahaan memengaruhi pendanaan dan persepsi investor. Perusahaan besar lebih dipercaya. Nah, dalam penelitian ini, firm size memoderasi pengaruh ROA dan DER serta memperkuat dampak positif ROA terhadap harga saham, di mana firm size diproksikan dengan logaritma natural dari total aset. Baik, keterkaitan antar variabel. Di sini keterkaitan antar ROA dengan harga saham, ini ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki. Nah, menurut signaling teori, ROA yang tertinggi menjadi sinyal positif tentang kemampuan laba perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor, permintaan saham, dan akhirnya harga saham. Nah, kemudian keterkaitan antara DER dengan harga saham, ya ini dapat mencerminkan proporsi utang terhadap modal sendiri. Nah, dalam signaling teori, DER yang tinggi menjadi sinyal negatif karena menunjukkan risiko keuangan yang lebih besar, sehingga dapat menurunkan minat investor dan harga saham. Kemudian keterkaitan firm size memoderasi ROA yang berdasarkan signaling teori, ukuran perusahaan mempengaruhi kekuatan sinyal. Nah, perusahaan besar lebih dipercaya sehingga firm size diduga memoderasi hubungan ROA terhadap harga saham.
Kemudian yang keempat yaitu firm size memoderasi DR. Nah, DR tinggi di perusahaan besar cenderung dipersepsikan lebih positif karena kemampuan pengelolaan utang yang lebih baik. Sementara pada perusahaan kecil dianggap lebih berisiko. Oleh karena itu, firm size diduga memoderasi pengaruh DR terhadap harga saham dengan mengubah persepsi risiko investor. Kemudian penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini ya pertama untuk terkait variabel ROA, Hidayat dan kawan-kawan, Kadir, Putra dan kawan-kawan, Ahmad dan kawan-kawan, kemudian Rahmadiyah dan Syujah menemukan ROA berpengaruh positif terhadap harga saham. Tapi Noval dan kawan-kawan, Setiawan dan kawan-kawan, dan Patinama menemukan ROA berpengaruh negatif atau tidak signifikan. Nah, inkonsistensi ini menjadikan research gap dalam penelitian ini. Kemudian untuk variabel DER, Amanda dan kawan-kawan, Rahmadania dan kawan-kawan, Putri dan Syuja dan kawan-kawan menemukan DER berpengaruh negatif terhadap harga saham. Akan tetapi sebaliknya Hidayat dan kawan-kawan, Kardir dan kawan-kawan, Noval, Setiawan menemukan DER berpengaruh positif atau bahkan tidak signifikan terhadap harga saham. Nah, inkonsistensi ini sinilah yang menjadikan research gap dalam penelitian ini. Kemudian yang ketiga yaitu adalah firm size. Nah, di sini masih ditemukannya minimnya penelitian firm size yang memoderasi secara spesifik perusahaan harga saham yang tergabung dalam JII. Nah, di mana Patinama dan Ningro menggunakan firm size sebagai variabel moderasi tapi tidak dalam konteks Jakarta Islamic Index. Kemudian kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu return on asset dengan proksi laba bersih dan total aset. Kemudian X2-nya itu ada debt to equity ratio dengan proksi total utang dibagi dengan total ekuitas. Kemudian pengaruh X1 dan X2 ini diduga dapat dimoderasi oleh ukuran perusahaan dengan proksi dengan logaritma natural dari total aset. Kemudian kerangka penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah kita memulai penelitian diawali dengan identifikasi dan perumusan masalah. Ditemukanlah fenomena tadi yang kita sudah sebutkan, fenomena fluktuasi harga saham, research gap yang saya sebutkan dari penelitian terdahulu tadi, studi literatur, kemudian pengumpulan dan pengolahan data, kemudian akan dilakukan analisis data yang pertama yaitu ada statistik deskriptif, uji pemilihan model, uji asumsi klasik, regresi nilai tanpa moderasi, moderated regression analysis, kemudian yang uji hipotesis. Nah, dari hasil ini akan menghasilkan hasil dan analisis yang kemudian akan didapat pula kesimpulan dan saran. Kemudian atas kesimpulan tersebut menandakan bahwa penelitian ini telah selesai. Nah, hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini berdasarkan kajian teoritis dan studi empiris sebelumnya, yaitu hipotesis pertama, yaitu return on assets berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index periode 2021-2025. Nah, kemudian hipotesis kedua yaitu debt equity ratio berpengaruh terhadap harga saham perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index pada periode 2021 hingga 2025. Hipotesis ketiga yaitu firm size memoderasi pengaruh return on asset terhadap harga saham perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index pada periode 2021 hingga 2025. Hipotesis yang keempat yaitu firm size memoderasi pengaruh debt equity ratio terhadap harga saham perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index tahun pada periode 2021 hingga 2025. Nah, berikut daftar kepustakaan yang dipakai, yang diambil, yang dikutip pada penelitian ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.